Halo semuanya, di sesi kali ini kita bakal kupas tuntas 5 pola kalimat paling dasar dalam bahasa Jepang. Anggap aja ini fondasi utama yang bakal bikin kamu bisa langsung ngobrol mulai hari ini juga. Udah siap? Oke, kita langsung mulai aja ya. Anggap aja ini kayak main Lego. Kita mulai dari kepingan yang paling dasar, terus kita susun pelan-pelan ke atas, satu persatu. Jadi, ini dia nih roadmap kita buat beberapa menit ke depan. Kita bakal bahas kalimat positif, cara bilang enggak, cara nanya, cara nyambungin ide, dan di akhir kita bakal rangkum semua alat baru yang kamu punya. Oke, bagian pertama. Ini nih cetak biru paling dasarnya, cara untuk bilang A adalah B. Percaya deh, ini struktur kalimat yang paling krusial dan paling sering banget kamu pakai nanti. Nah, ini dia formulanya. Kata benda 1, terus ada partikel wa, lalu kata benda 2, dan ditutup dengan desu. Tenang-tenang, kita bakal bedah satu persatu sekarang juga. Nah, partikel yang satu ini, H, ini spesial banget loh. Kenapa? Soalnya walaupun ditulis pakai huruf hiragana untuk H, pas dia jadi penanda topik, kita bacanya wa. Partikel ini seakan-akan bilang ke lawan bicara kita, ini loh yang lagi kita omongin. Berikutnya ada des atau desu. Gampangnya, anggap aja ini kayak penanda titik, sekaligus biar kalimatnya jadi sopan. Desu ini yang bikin pernyataan kita jadi kalimat utuh yang sopan. Penting banget buat nunjukin rasa hormat. Yuk, kita gabungin semuanya dalam satu contoh. Watashi artinya saya. Itu kata benda 1. Terus partikel topik kita, wa. Lalu Agus sebagai kata benda 2. Dan kita tutup dengan desu. Watashi wa Agus desu. Simple kan? Oke, kita udah bisa bikin kalimat positif. Sekarang kita tambahin lagi senjata baru ke koleksi kita. Gimana caranya setuju sama orang dan gimana caranya bilang enggak? Coba bayangin deh. Ada orang ngomong sesuatu, terus kamu mau bilang, sama dong, atau dia juga gitu. Nah, buat situasi kayak gini, kita punya partikel khusus. Nah, disinilah partikel mo atau mo ini masuk. Gampang banget pakainya. Ini tinggal gantiin partikel wa aja. Jadi, kalau keterangan di kalimat kedua itu sama dengan yang pertama, kamu tinggal tukar wa jadi mo. Biar lebih jelas, kita lihat contohnya langsung ya. Kalimat pertama, Tanaka-san wa sensei desu. Kita pakai wa karena ini pernyataan awal. Terus, di kalimat kedua, Santos-san wo sensei desu. Nah, di sini kita pakai mo karena keterangannya sama-sama guru. Artinya, Santos-san juga seorang guru. Terus, gimana dong kalau kita mau bilang A itu bukan B? Gampang, kerangkanya sama persis. Kita cuma ganti bagian akhirnya aja. Jadi desu, kita ubah jadi dewa arimasen. Nah, untuk bilang bukan ini ada 2 level kesopanan. Dewa arimasen itu versi formalnya. Anggap aja buat ngomong sama atasan atau orang yang lebih tua. Kalau ja arimasen ini lebih santai, lebih sering kedengaran di obrolan sehari-hari sama temen. Sip, kalimat positif udah bisa, negatif juga udah. Sekarang, gimana caranya nanya? Ini bagian yang paling gampang loh. Coba lihat deh polanya. Ini hampir sama persis kan, sama kalimat positif? Bedanya cuma ada tambahan satu sihir kecil di paling belakang. Dan partikel ajaibnya adalah K atau K. Udah, gitu doang. Tinggal tempel di belakang desu dan kalimat pernyataan tadi langsung berubah jadi pertanyaan. Gak perlu dibolak-balik kayak di bahasa Inggris. Praktis banget kan? Jadi, dengan partikel K ini, kita bisa bikin 2 tipe pertanyaan. Pertama, yang jawabannya cuma ya atau tidak. Misalnya, Anatawa ginkoin desu ka? Yang artinya, apakah Anda pegawai bank? Yang kedua, yang pakai kata tanya. Contohnya, anu katawa donata desu ka? Atau siapa orang itu? Oke, lanjut ke alat kita yang keempat. Yang ini keren banget. Fungsinya buat nyambungin 2 kata benda jadi satu ide utuh. Misalnya, karyawan dari Toyota. Atau bukunya saya. Oke, kita pakai contoh employee of Toyota. Nah, kalau di bahasa Indonesia atau Inggris, kan kita sebut karyawannya dulu, baru Toyotanya. Nah, di bahasa Jepang, logikanya tuh dibalik. Ini kuncinya. Sebutin dulu kategori yang gedenya, baru item yang lebih spesifiknya. Jadi, langkah pertama, kita punya kata karyawan atau shine dan Toyota. Langkah kedua, kita balik posisinya, jadi Toyota dulu, baru shine. Dan langkah terakhir, kita selipin partikel penghubung no di tengah-tengah. Partikel no atau no ini fungsinya kayak punyanya, dari atau milik. Ingat aja rumusnya ya. Yang besar dulu, baru yang kecil. Jadi kalau mau bilang Universitas Indonesia, jadinya Indonesia no Daikaku.
Dan lihat deh, frasa Toyota no Shine yang barusan kita buat itu sekarang jadi satu blok utuh. Dia jadi kata benda dua di rumus awal kita tadi. Watashi wa Toyota no Shine desu. Keren kan? Semua alat yang kita pelajari bisa nyambung dengan sempurna. Oke, kita udah sampai di akhir nih. Sekarang, kamu udah punya 5 pola dasar yang jadi fondasi hampir semua obrolan dalam bahasa Jepang. Yuk, kita review lagi toolkit baru kamu ini. Nah, ini dia rangkumannya. Kalimat positif pakai wa dan desu. Kalau setuju, pakai mo. Bilang bukan, pakai dewa arimasen. Mau nanya, tinggal tambah ka di belakang. Dan buat nyambungin kata, pakai no. 5 pola ini bener-bener jadi kunci buat kamu mulai ngobrol. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi bisa nggak ya, tapi mau ngomong apa nih pertama kali? Dengan semua alat ini, kamu udah siap banget buat ngambil langkah pertama. Semangat!